Menjadi perempuan tak semudah yang dibayangkan. Menuntut kesetaraan dibilang cari perhatian. Berdaya dibilang ingin menyaingi kaum pria. Tapi perempuan selalu dicari kalau urusan rumah tangga. Jadi perempuan penuh pertanyaan, penuh kerisauan. Ini dia ibu warga Kabupaten Madiun, Ibu Penta. Wong urip itu gak gampang. Iya. Nggak sampai terbesit persyaratan apa dan sebagainya, itu pun saya nggak nyiap nih sama sekali. Lah kadang sulit menyatukan yang berbeda itu Iya, loh. memang itu sulit, itu perlu proses bener. Ini pengen lihat, waduh kok iso ning Bali tulan. Iya, Pintan ini kan punya mantu nih. Mohon doanya aja. Bu Penta, sebelumnya terima kasih sudah menyambut saya dan teman-teman tim di sini. Ini kan saya usia dewasa awal, kemudian baru lulus kuliah. Iya. Kalau misalnya orang bilang itu quarter life crisis, itu juga terjadi ke saya. Dan banyak sekali keresahan-keresahan perempuan usia dewasa awal. Nah, tapi dulu Bu Penta sempat merasakan keresahan itu enggak? Sempet sama. Apa aja Bu Penta kalau boleh tahu? Jadi di awal saya kuliah itu enjoy aja, kuliah enak. Terus selesai kuliah merasakan aku mau kerja di mana, terus jodohku siapa. Ya seperti itu yang mesti yang kepikiran. Apalagi nyun sewu, kita tinggal di desa ya. Iya. Dulu di desa itu pasti kalau sudah menginjak usia-usia di atas 23 pasti kapan mau nikah. Itu pasti pertanyaan yang ada di sekitar, apalagi ketemu saudara. Betul. Sudah lulus, sudah kerja, terakhir sudah nikah. Iya. Lah kayak gitu. Makanya itu akhirnya menjadi beban kita, walaupun sebenarnya kita belum mikir ke arah situ, tapi pelan-pelan saya nyadari, oh ternyata memang proses ini seperti ini. Selesai kuliah harus lagi ada tahap untuk dipikirkan lagi. Jadi saya itu kalau saya disupport sama orang tua, walaupun orang tua saya juga desa, tapi orang tua itu selalu memberikan support. Wis rezeki terus jodoh iku sing kuwasa, tapi ndonga yo usaha gitu. Akhirnya yang saya pegang itu, akhirnya saya coba melamar kerjaan karena saya pengennya kuliah itu kerja, habis kuliah kerja, saya cita-citanya seperti itu. Ya sudah jelala ngelamar-ngelamar, ya dapat tapi kurang pas. Berarti tidak sesuai cita-cita Bu Penta. Betul, kurang pas. Akhirnya itu saya pulang ke rumah, terus akhirnya sama bapak, wes coba belajar kerja di si A gitu. Saya akhirnya belajar kerja di situ, dan saya juga banyak hal yang saya temukan. Oh ternyata orang kerja itu tidak seperti yang waktu kita angan-angan di saat kita kuliah. Nah, berbeda jauh antara teori dan praktek. Iya, itu akhirnya ya mengalami problem lagi, tidak pas seperti itu. Ternyata memang itu harus nggak boleh kita nggak seneng pindah. Kita harus tekuni dulu, pelajari. Pas nggak aku di situ, sesuai nggak aku di situ. Kalau melihat dari sisi luarnya kayaknya memang kurang pas, tidak sesuai harapan. Tapi kalau kita tekuni, ya banyak hal yang kita dapat. Minimal kita mengenal sosok-sosok berbeda-beda ya. Iya. Apalagi, bertemu orang-orang baru. Itu jadi bagaimana kita bergaul di lingkungan sosial yang benar-benar kompleks. Terjun, oh ternyata seperti ini. Nggak kita bayangkan hanya se-happy enjoy gitu aja, enggak. Tapi itu yang benar, akhirnya ya sudahlah. Terus saya ketemu itu suami, akhirnya melihat saya bekerja seperti ini, bla bla bla. Suami antara mendukung dan enggak. Nah, akhirnya ya itu kan belum jadi pacar, masih pendekatan lah, seperti itu. Akhirnya dia kasih support ke saya juga. Sudahlah, nanti kalau memang kurang pas kerja di situ, ayo kita coba, kita gali, kita kerja bareng-bareng. Dalam artian kita usaha sendiri itu, karena itu suami dulu sudah punya basic
usaha. Oh. Jadi sudah minimal sudah punya wawasan. Nek saya masih nol, dalam artian nol itu lulus kuliah ya yang berangan-angan kerja itu di belakang meja dengan baju yang bagus, Iya. dengan pokoknya pakaian yang rapi, duduk yang tempat yang bagus, dengan gaji yang mungkin Tetap. ya kayak gitu. Ternyata tidak itu semua. Jadi itu pun kita harus punya punya proses ke arah kita menjadi sukses. Itu ternyata proses itu pun yo step by step, gak terus cucuk enak lah. Itu yang sempat saya alami di saat aku lulus kuliah itu seperti itu. Akhirnya menemukan sosok suami, ketemu ya sudah, itu akhirnya ya aku mendingan menikah lah sudah, akhirnya itu. Berarti bisa dikatakan pada saat itu Bu Penta sudah menemukan bahwa ya memang menjadi manusia, hidup itu adalah proses, menjadi dewasa juga proses, betul. Dan proses itu juga Harus dilalui. tidak selesai, Iya, harus dilalui, dilalui. dihadapi. Betul. Dan tinggal bagaimana kita Mm-mm. apakah kita mau adaptif terhadap keadaan itu, Betul. mau usaha enggak, atau yang nerimo ing pandum atau mau gimana. Betul. Tapi menarik, Bu Penta, orang tua Bu Penta itu kalau boleh tahu tuh mendidik Bu Penta tuh untuk menjadi perempuan yang seperti apa? Kalau bapak ibu saya sebenarnya itu nggak menuntut saya harus kerja di sini, harus seperti ini, enggak. Jadi wong urip itu gak gampang. Iya. Ya tentu. Tapi itu pun makna itu kan luas banget. Iya. Bagi saya luas banget, gak gampang berarti aku harus tidak enak-enak. Nek urip itu gak gampang, minimal bapak menyekolahkan aku, ibuku menyekolahkan aku ya harus bisa jadi minimal perempuan yang bisa Mandiri, mandiri berdaya. untuk Iya. aku diri sendiri, minimal untuk Iya. itu, dan kalau ada lebih ya untuk keluarga. Itu akhirnya yang ada di benak saya seperti itu. Nah, sedikit tadi kan sudah Heeh. menyenggol PDKT. Dulu yang deketin Pak Bing dulu apa Bu Penta dulu? Aduh, rahasia dong. Ya nggak tahu lah ya, pokoknya saya itu kenal semester 2. Oh, saya kira Jadi- tadi pas kerja. Enggak, jadi dari itu kuliah. teman SMA sebenarnya, di Oh. SMA Buna. Lah kebetulan saya itu di SMA nggak kenal sama dia. Oh, Iya, jadi di SMA itu saya nggak kenal. Saya sekolahnya di SMA Buna, dulu masuk di jurusan IPA. Kalau suami masuk di jurusan sosial. Ya itu kan jarang ketemu, dan aku nggak tahu kalau dia itu ya anak SMA Buna. Akhirnya di saat kuliah semester 2 saya dikenalin temen. Kalau ini anak Buna juga, satu SMA sama kita. Ya sudah, akhirnya ya sudah sielo aja, kenal-kenal. Akhirnya berlanjutnya itu selesai kuliah, di saat saya kerja kok ketemu lagi. oh, Lah di saat ketemu itu kok intennya ketemu itu kok tambah sering gitu loh. Akhirnya nggak tahu ya, itu namanya rahasia Allah. Iya. Jodoh itu kan rahasia sama itu. Makanya saya apa ya ini. Oh. Akhirnya ya sudah. Zaman dulu kan belum ada HP. iya. Ya itu kadang telepon di wartel kayak gitu. Dulu telepon di wartel, ya sudah. Akhirnya ya seperti itulah ya kita lalui kok. Akhirnya nyambung, saya ngobrol sama dia nyambung, dia ngobrol sama aku nyambung. Ya sudahlah. Itu pokoknya proses dilalui aja. Itu Tapi akhirnya. karena nggak ada HP kan akhirnya jadi kayak semakin yakin bahwa oh memang dipertemukan Tuhan, karena kan Iya. komunikasinya masih Iya, lewat. sulit, tapi kok ketemu terus. Iya, Akhirnya kan itu yakin. kebetulan. Jadi suami itu habis pulang ngaji kalau nggak salah, saya pulang kerja itu jelas kok ya ketemu. Waduh, lah kayak gitu. Makanya kita nggak, dulu itu kan kalau komunikasi harus mengeluarkan uang lewat wartel Iya, itu, atau kirim pun, surat. ya. Kan seperti itu. Jadi ya semacam ya saya ngelalui, memang ini jodoh saya atau gimana. Saya pokoknya berdoa gitu aja lah, kalau memang untuk terbaik untuk aku ya sudah, aku yakin lah gitu aja. Lah itu berapa tahun pacaran sampai akhirnya menikah, Bu? Oh nggak lama aku, jadi aku 98 pulang ke Madiun, lulus, terus 99 aku pulang. Habis itu ya udah 99 kita kenal dekat-dekat, 2000 sudah agak ada
lampu-lampu hijau. Terus akhirnya 2000 kalau nggak salah hampir akhir itu ngobrol-ngobrol, ayo kita mendingan tunangan. Ya Waduh. itu ya sudah, akhirnya pihak keluarga suami datang ke rumah, ya sudah tunangan. Akhirnya jarak sama tunangan itu kurang lebih tidak ada setahun lah. Terus akhirnya 2001 aku nikah. Saya tuh dengar ceritanya Bu Penta jadi iri. Kenapa? Kok gampang banget Iya, jadi aku nemu suami. nyuantai gitu. Aku pun ya nggak gini. Jadi gini cerita itu. Aku ketemu suami itu dulu, dia itu yes pokoknya kalau dibilang seorang pemuda yang sukses. Itu di saat apa aku ketemu, dan wis pokoknya kalau perempuan lihat itu pasti seneng. Ya udah, tapi aku gak melihat dari sisi itu karena dia sudah jadi usaha, sudah sukses, sudah punya ini punya itu, enggak. Saya melihatnya enggak ke situ, tapi saya nyambung, Cak, ngomongnya nyambung. Lah di saat aku mau nikah, ya itu namanya rezeki Allah. Usaha itu ludes semuanya, nggak punya apa-apa. Jadi aku ngalami di saat pacaran itu enak, dia kan jadi pemuda yang sukses. Zaman dulu bukan sombong ya, tapi zaman dulu itu dia aja sudah bisa beli mobil Kijang Grand Extra itu baru, HP itu sudah, padahal kan usia sama aku. Iya. Kita yang seangkatan aja seperti ini kayak aku, kayak teman-temannya masih seperti itulah. Itu yang apa ya, aku akhirnya melihat dia, oh dia gigih banget, nggak pernah ngenalah. Saya itu sampai diajak ke pelabuhan, di kayak di apa, pacai laki-laki gitu loh, kan di pelabuhan nggak boleh perempuan. Oh, pada saat itu. Aku diajak masuk, lihat bagaimana dia usaha dan sebagainya lah. Akhirnya ya aku juga termotivasi, yes. Aku akhirnya ya berdoa, ya mudah-mudahan aku juga bisa seperti dia, kayak gitu. Ya itu, terus akhirnya cerita nggak tahu kok namanya rezeki ataupun rahasia Allah, di saat mau nikah kita nggak punya apa-apa. Ya tanya Pak Bupati, bener, dia Pak Bupati nikah sama saya itu pokoknya yakin aku bismillah, mudah-mudahan dengan nikah aku membawa rezeki. Di situ aja. Itu aja keyakinan. Iya bener, nggak punya apa-apa nikah itu. Terus kalau Bu Penta melihat anak-anak zaman sekarang misalnya yang belum menikah, pokoknya pengen pasangan yang mapan, kalau nggak mapan nggak dulu. Menurut Bu Penta gimana? Iya, memang rata-rata dari sisi pemikiran remaja sekarang seperti itu. Kalau gak mapan, terus gak, pokoknya kurang bergengsi lah kayak gitu. Iya. Tapi kalau itu menurut saya pikiran seperti itu boleh menjadi support aja, motivasi. Tapi yang penting keyakinan kita nikah itu ibadah. Insya Allah kalau sudah nikah kita pikirkan bareng, insya Allah rezeki itu, kalau kita mau usaha loh ya, rezeki itu ada. Nggak ada orang-orang cucuk langsung, itu hanya kelihatan dari luar aja, oh itu enak. Karena apa ya, karena anak-anak itu dilihat hasil akhirnya, endingnya aja. Iya. Prosesnya kan nggak dilihat anak-anak itu. Sukanya yang instan. Kayak gitu. Padahal mau jadi sukses itu pasti ada kendala-kendala yang harus dilalui itu. Tapi ya saya nggak apa-apa, itu untuk motivasi aku nikah itu minimal harus punya bekalnya minimal keyakinan, aku harus bisa kerja, ikhtiar kayak gitu. Nah, jadi hanya motivasi, nek mengharuskan saya nggak mungkin lah seperti itu. Tapi itu memotivasi anak-anak kalau mau nikah itu, oh saya sudah punya jodoh yang seperti ini, itu contoh. Tapi kan namanya rahasia, kembali lagi ya, yang penting kita niatnya ngibadah itu, insya Allah rezeki akan diberikan oleh Allah, niatnya itu. Kalau dulu Bu Penta sebelum menikah tuh persiapannya apa Bu Penta? Selain jelas tadi punya keyakinan, apakah juga memikirkan apa ya? Ya kayaknya juga normal gitu, khawatir tentang keuangan. Iya, pasti itu. Khawatir pasti. tentang nanti kalau punya anak gimana? Pasti. Aku masih terpikir di situ, nanti aku seperti apa dan apa, itu terpikir. Tapi suami itu ya Allah, Jan, bener-bener orangnya itu nggak pernah memikirkan dari sisi negatifnya. Dia pokoknya yakin, pokoknya itu bisa gitu. Aku yang terdorong di situ. Sabar, dia sabar. Saya itu masih agak kemerungsung ya, Iya. seperti yang jenengan omongkan.
harus seperti apa nanti keuangan kalau punya anak, nggak punya ini bagaimana. Terus lah itu terbesit di saya. Tapi kalau suami itu terus apa menenangkan lah, menyupport aku. Enggak lah, pokoknya nanti kita usaha, itu pasti bisa. Iya itu, pokoknya pelan-pelan walaupun diem gitu aja suami itu. Tapi akhirnya kan saling melengkapi gitu. Bu Penta yang kayaknya perlu merencanakan ke depan gimana, ketemu suami yang penting yakin, positive vibes. Jadi bedanya seperti ini. Kalau saya itu ngomong sama suami, aku pengen nanti seperti ini, bla bla bla. Kalau suami itu orangnya diem, tapi tetap jalan. Jadi bedanya situ. Jadi kalau ada apa-apa, suami itu rencananya itu dipikir dulu sendiri, dimatangkan sendiri, baru nanti kalau sudah fix ngomong. Beda kalau saya belum ada apa-apa tapi sudah semisalkan ini. Jadi bedanya di situ. Kalau suami itu diem tapi terus jalan. Tapi gitu. itu ketahuan dari sejak pacaran. Kalau Pak Ambing tuh tipenya kayak gini nih. Kalau pacaran itu aku belum tahu sepenuhnya. Memang tapi kalau saya lihat suami itu dulu orangnya nggak pernah pengen memperlihatkan seperti ini ini nggak pernah. Jadi saya itu pernah dicoba dijemput kan mungkin dengan anak kuliah bla bla punya pacar ya minimal punya sepeda yang bagus, sepeda motor bagus dan aku itu dijemput motor jelek, motor ya Allah Yamaha 75 atau pokoknya warnanya merah inget, pokoknya jelek lah. Nggak karu-karuan. Iya dijemput pakai motor Mindi itu loh itu dijemput kayak itu ya di depan kampus itu makan di depan kampus janjian di situ dijemput motor kayak gitu kan zamanku nggak ada saya aja kuliah pakai Grand Extra itu iya itu masih motor saya juga masih itu jadi dia itu nggak mau memperlihatkan dia itu seperti apa walaupun pas itu sudah sukses nggak mau memperlihatkan dia nggak cerita apa-apa biar aku tahu sendiri makanya aku diajak ke itu biar dia kan ini kerja apa tanya seperti apa jadi nggak terus aku kerja di sini nih jadi langsung ditunjukkan ini suruh aku itu berpikir sendiri seperti apalah kerjaannya jadi nggak terus suami itu cerita aku ini nggak bukan mau. Tipe yang terus terang semuanya Enggak, langsung disampaikan. Pokoknya aku usaha misalkan usaha beras gitu aja nggak terus ini dengan ini enggak dia terus hasilku seperti ini ya enggak dia pokoknya aku mengalir aja gitu. Sempet kesel enggak Bu dengan Pak Ambing yang kan tadi dipikir dulu baru ngomong itu sempat kesel enggak? Sempat itu karena beda saya pemikirannya sukanya bapak itu diem tapi pasti nggak pernah ngomong-ngomong cerita-cerita nggak pernah itu. Sampai apakah sampai suatu waktu Bu Penta berpikir ya memang seperti itu dan ternyata keputusannya tepat akhirnya ngikut aja? Iya karena gini Mbak kalau kita berumah tangga pasti kan nggak ada yang sejalan itu nggak ada tapi menemukan bagaimana dua-dua yang berbeda itu bisa jadi satu arah lah itu makanya akhirnya itu pun ya perlu proses di saat aku mulai pacaran sampai nikah dan sampai sekarang pun memang harusnya memang seperti ini jadi nggak ada yang sama-sama jalan lurus itu nggak ada jadi minimal itu pasti berbeda cuma kita harus bisa menyatukan itu loh seperti itu jadi ya harus punya pemikiran yang semeleh pemikiran yang luas kayak gitu jadi itu ya saya titipkan ke semuanya remaja kalau nikah itu memang tidak ada yang jalan itu bareng semua nggak ada tapi kita bagaimana menyatukan yang berbeda itu akhirnya bisa satu arah itu aja. Lah kadang sulit menyatukan yang berbeda itu loh. Memang itu sulit, itu perlu proses bener. Proses dalam artian kalau misalkan suami seperti ini kita nggak nyetujui berarti kita harus seperti apa. Misalkan kita harus salah satu mengikuti diem ataupun ikut ke suami ataupun bagaimana. Jadi seperti itu, nggak terus menang-menangan ego-egoan. Nah, menurunkan ego. Nggak bisa.
perselisihan terus, pasti itu. Kalau kan pasti nggak ada dua orang itu punya pemikiran yang sama Nggak persis, mungkin, itu iya. nggak ada, pasti ada selisihnya yang berbeda lah. Karena dua orang juga dibesarkan dari orang tua yang berbeda, Betul, lingkungan yang berbeda. betul. Laki-laki perempuan juga punya karakteristiknya Betul, masing-masing. iya itu. Saya mikirnya seperti itu. Ya harus punya apa ya, hati yang semeleh, sabar kayak gitu. Memang itu semua susah, Resta. Pokoknya susah. Tapi Kalau ya di bisa. zaman sekarang Bu Penta, misalnya nanti Yuhan mau nikah gitu, itu kan tadi apa ya, bisa dibilang kematangan emosional gitu. Betul, ya. Di zaman sekarang kematangan emosional itu harus dimiliki sebagai bekal menuju pernikahan, atau menurut Bu Penta biarkan nanti proses pernikahan yang mendewasakan? Ya sebenarnya kalau kematangan emosional itu harus dibentuk mulai anak-anak sejak dini. Itu Iya. perlu sekali. Jadi nggak terus nanti kalau sudah dewasa baru muncul, itu salah. Jadi saya mikirnya kematangan emosional itu dibentuk mulai anak-anak usia dini. Jadi kalau Jadi kalau di situ anak-anak menghadapi problematika itu nggak gampang mutung. Dari menghadapi apapun di saat di sekolahan ataupun di masyarakat, atau nantinya pas saat keluarga, itu bisa mengendalikan di situ. Jadi nggak terus alah pokoknya carry dipikir carry, jangan. Jadi harus kita kelola mulai sejak dini. Menurut saya loh ya. Apalagi dengan zaman yang semakin cepat Betul. berubah. Apalagi zaman sekarang ya Mbak, wes pokoknya dibilang canggih ya canggih, Iya. dibilang tidak ya gimana, nyatanya seperti itu. Kita sudah bisa menikmati semuanya dengan mudah lah. Itu makanya itu perlu sekali kematangan emosional anak itu sejak dini kita kelola. Jadi mulai PAUD itu loh harus kita tata, PAUD nanti ke SD. Jadi berjenjang, kematangan emosional itu berjenjang. Jadi nggak terus, jangan sampai nanti anak-anak secara emosional ini harusnya di TK, tapi harus kita tuntut harus di SD, kan sudah beda lagi. Iya. Cara berpikirnya sudah beda. Nah, Ya, jadi, ini Bu Penta, maksudnya kalau saya melihat sekitar saya di Madiun gitu, pemikiran bahwa penting loh untuk mendidik anak yang punya emosionalnya matang itu dari sejak dini, itu kayaknya masih belum ada pemikiran sampai situ. Terus akhirnya kan juga bertanya-tanya, ini perempuan bisa mendapatkan informasi dari mana? Apa yang bisa kita lakukan biar mendidik anak itu ya nggak hanya sekedar kita sekolahkan, tapi benar-benar kita bentuk menjadi pribadi yang ya emosionalnya ini juga baik gitu. jadi begini, kalau saya ya kebetulan posisi saya selaku istrinya Pak Bupati, ketua tim penggerak PKK. Terus lah di situ kesempatan saya untuk belajar. Karena di saat saya jadi ketua tim penggerak PKK itu banyak hal yang aku dapat. Iya. Jadi ilmu itu tanpa aku akhirnya aku prinsipku ilmu itu ternyata tidak hanya didapat di sekolah saja. Iya. Tapi di saat kita ketemu orang, di saat kita pokoknya di lingkungan mana, itu ilmu bisa kita dapat. Lah akhirnya dari situ saya selaku ketua tim penggerak PKK, lah itu ilmu-ilmu itu yang aku dapat dari program-programnya pemerintah. Sebenarnya itu pemerintah itu sudah mencanangkan seperti itu. Lah cuma memang kita sampai ke bawah itu belum bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, belum sampai ke masyarakat. Sebenarnya itu sudah ada, apalagi sekarang zamannya sudah canggih, sudah ada HP bisa dilihat ya. Cuma itu kita kendalanya di masyarakat kita kan nyun sewu, tidak hanya di perkotaan saja, di pedesaan lah, itu dengan SDM yang berbeda-beda lah, itu yang menyebabkan hal-hal seperti itu belum sampai ke bawah. Jadi sebenarnya di sekolahan itu sudah diberikan ajaran-ajaran seperti itu, bagaimana mengelola emosional. Cuman kadang itu orang tua kalau sudah menitipkan anak di sekolah
itu kadang mereka pokoknya pasrah Iya. di sekolah. Sebenarnya enggak, itu harus bareng-bareng antara orang tua, sekolah dan anak. Iya. Itu harus bergabung jadi satu, enggak terus iki sekolah anakku dadi gak dadi urusannya sekolahan guru, bukan, enggak seperti itu. Karena pendekatan secara emosional kan ke orang tua lebih dekat. Iya. Terus lebih apa? Itu loh, maksudnya kalau ke bu guru itu lebih takut, itu berarti lebih apa ya? Anak-anak. Jadi kalau ke guru itu Segan. bukan karena pendekatan secara emosional dekat, enggak, tapi kadang karena bu guru ngendikan ini A, ya anak-anak biasanya ngikuti A. Iya. Lah seperti itu. Lah itu tiga-tiganya harus jadi satu. Kalau nggak jadi satu, kita nggak bisa mendidik anak-anak kita ke jenjang yang kita harapkan, yang misalkan anak-anak yang menjadi anak yang pinter, anak yang sukses kayak gitu. Ya bisa, kalau pinter itu gampang. Iya. Anak-anak itu mendidik anak pinter itu gampang, tapi mengelola emosional itu karakternya, Nah, kepribadian. attitude-nya, Iya. lah itu bagaimana, ini padahal sangat penting di situ. Pokoknya saya mikirnya kalau pinter itu gampang, kalau diberikan materi lewat HP, lewat anu, saya yakin anak bisa. Tapi untuk karakter dan attitude-nya itu yang bikin anak itu sukses dari situ. Bahkan sampai sekarang saya usia 20-an itu, ya ternyata peran orang tua itu masih sangat dibutuhkan gitu loh Bu. Apa ya? Ternyata berlanjut gitu. Nggak ada misalnya setelah kuliah real Orang tua mandiri. selesai. Ya, Nggak. enggak. Ternyata proses menjadi anak, kemudian ibu, suami, bapak, itu ternyata akan terus. Terus sampai Terus. kita pun apa punya anak, Iya. orang tua kita masih tetap kita bawa. Jadi gak ada hentinya. Proses itu ya cuma bergantian. Dulu kita seperti itu, sekarang kita seperti Di fase ini ya. Kayak gitu. Jadi itu sudah fasenya sudah apa ya, sudah diatur. Jadi nggak terus kalau orang tua sudah nyekolahkan anak, sudah nikahkan, sudah lepas, enggak. Itu wis pokoknya step by step terus. Iya. Itu sampai nanti ke keturunan keberapa itu. Nah, terus Bu Penta, Allah, terima kasih. Ini ya. saya minum ya Bu Penta Iya, ya. monggo. Wah, ini kopi berarti ini. Aku tak minum ini Ini aja. yang mana nih? Ke satu kopi satu teh. Aku tak yuk iki aja. Nah, lanjut Bu Penta. Lalu kemudian Bu Penta itu punya bayangan dua anak Bu Penta ini pengennya seperti apa sebagai ibu? Kalau saya naluri seorang ibu, jadi saya itu pengen anak saya, terutama yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Iya. Yang perempuan, saya itu sering apa ya, memberikan saran, memberikan motivasi, tapi saya tidak menuntut. Jadi saya tidak menuntut dalam artian menuntut anak saya harus sekolah di sini, kamu harus kerja di sini, enggak. Pokoknya saya itu kalau mendoakan Yuhan dan Sauta, mudah-mudahan anakku jadi orang yang sukses, penting dan bermanfaat. Iya. Gitu. Yang penting itu saya yang doakan. Jadi saya terus nggak mendoakan moga-moga saya ini kan dengan Yuhan kalau sudah sekolah di dokter itu, jadi saya nggak terus jadi dokter yang hebat, enggak. Mudah-mudahan dengan sekolah dokter ini membawa manfaat untuk anakku. Jadi saya seperti itu. Saya sama Pak Bupati itu nggak pernah nuntut, Yuhan kamu sekolah di sini, Zauta. Enggak. Kalau jenengan nggak percaya tanya Yuhan saja. Jadi Yuhan itu sekolah di dokter, ya sudah kalau pilihanmu. Padahal dulu saya kasih alternatif sama bapaknya, enggak mas, saya pengen dokter, ya sudah. Akhirnya saya nyupport, saya yang dorong. Terus jadi biar kalau sudah menjadi konsekuensinya dia, ya dia harus punya tanggung jawab seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kendala di pelajaran ataupun apa, dia nggak nyalakan ke orang tua. Iya. Tapi karena konsekuensinya dia harus dia jalani, harus punya tanggung jawab. Makanya saya hanya mendoakan ya semoga dengan jalannya anakku yang terbaik. Mudah-mudahan jangan sampai anakku besok menjadi susah dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau menekan ke salah satu, enggak saya. Tapi kalau sama Yuhan kayak temen gitu nggak?
curhat gitu ya? Iya, sama. Kalau ada apa-apa, Yohan itu, "Ma, kok aku seperti ini, aku seperti." Iya, dia kayak aku itu juga dekat. Dia yang menganggap aku seorang mama, menganggap aku seorang teman juga. Cuma kadang ya ada takut dan malu Iya. kayak gitu. Tapi saya harus berusaha mendekat. Kalau nggak mendekat, takut kalau anak itu tertutup. Jadi kalau anak itu tertutup akan menjadi apa ya? Ya nggak bagus lah untuk apa pemikiran kedepannya. Pasti nanti di hal tertentu ya akan seperti itu dia. Kan privasi ya ada, tapi Iya. kan kita beda kan sama orang tua itu cara apa untuk pendekatannya itu berbeda. Walaupun kadang ngobrolin seorang kerjaan ataupun seorang teman kayak gitu ya, aku ya berusaha bisa jadi seorang teman, Iya. nggak seorang ibu. Tapi kalau seorang ibu dia nanti nggak mau, takut kan, Iya malu. sih. Tapi aku harus berusaha dia jadi teman kayak gitu. Ya harus ngimbangi, mama harus seperti ini, dikasih masukan, ya udah aku ya ngikut kayak gitu. Jadi sama-sama mengisi lah gitu, biar ada kesinambungan dan pendekatan itu biar bisa terjalin. Walaupun maaf aku agak sibuk, kadang nggak bisa memperhatikan lah. Pokoknya momen-momen ada waktu ya sudahlah, aku tanya minimal, "Kak, makan Kak?" Walaupun aku kemana tak WA, "Kak, makan," kayak gitu. Jadi kayak masih rasa deket gitu loh. Tapi sempat protes nggak Yohan dengan kesibukan Bu Penta? Kok ibu gini? Oh, protes. Anak-anak saya itu protes. Kadang hari Minggu, Sabtu Minggu kan dia libur, Iya. dia pulang kayak gitu. Terus dia tambah saya nek Sabtu sama Minggu sama Pak Bupati itu kerjaannya banyak, tambah undangan-undangan ke masyarakat, organisasi keagamaan kayak gitu banyak. Sampai dia bilang gini, "Mah, ya hari ini libur loh aku." Berarti kan dia sudah bilang gitu kan, aku Pengen harus diperhatikan. memikir, Iya. ya. Oh iya, nah ini saya seperti ya langsung gini, ya kita berusaha dekati lah sama anak-anak, memberikan suatu apa ya biar anak-anak itu tegar, mama seperti ini sama ayah. Sekarang ayah sama mama itu bukan milik kamu saja tapi miliknya semuanya. Jadi kakak sama adik tolonglah di rumah nggak apa-apa main berdua, ataupun nanti kalau kesempatan ikut kayak gitu saya ajak, ayo ikut. Kadang memang kalau ada kesempatan anak-anak itu saya ajak, walaupun kita bisa ngobrolnya di jalan. Iya. Kalau di sana sudah kita acara nggak mungkin sama anak-anak. Lah kesempatan seperti itu kadang saya manfaatkan untuk anak-anak. Nah, terus Bu Penta kalau sibuk banget, healingnya Bu Penta ngapain? Aduh, saya juga pengen Mbak, sakjane nek healing itu sebenarnya pengen, sakjane sama Pak Bupati itu pengen, tapi ya gimana lagi, yes, akhirnya saya berusaha gini aja, ya sudahlah, memang konsekuensi saya seperti ini harus seperti ini. Akhirnya saya mikir saya kemana, mungkin kunjungan ke Kare, kunjungan kemana itu saya anggap itu ya juga main aja sama Pak Bupati, kadang montoran wis ingin iki dolan ngene iki lebih dari segalanya. Di apa ya, enjoy. Iya, sudah kok kita lalu enjoy, kita kemana ya sudah. Kadang kita sepeda motoran ke Caruban, kemana. Kadang Pak Bupati goceng anaknya, saya digoceng sama anak saya yang laki-laki kayak gitu. Ya sudahlah, itu pun wis merasakan seneng gitu. Kapan kunjung di mana Kare lihat tembakau, ya sudah sambil lihat itu sudah merupakan waduh enak banget. Ya sebenarnya pengen lihat, waduh kok iso ning Bali dolan enak, kok iso. Sebenarnya ya pengen, tapi ya gimana lagi lah, yang penting kita bisa menata hati itu loh yang penting. Itu yang penting. Dan mengakomodasi anak-anak juga ya Bu Penta, Nah, itu biar yang anak-anak penting. ya mengerti, tapi orang tua Betul. juga mengerti kebutuhannya anak tetap Yes, terpenuhi. harus ada waktu dalam arti menata waktu untuk anak, waktu untuk kerja, walaupun di sisi diselipkan di apa ya waktu-waktu tertentu, tapi sudah ada kedekatan itu alhamdulillah sudah merasa senang. Ini pertanyaan intermezzo. Bu Intan nanti kan punya mantu nih. Mohon doanya aja. Bayangannya nih pengen punya mantu yang seperti apa? Waduh, ini kalau ditanya seperti itu, aku ya hanya pokoknya mendoakan kamu dapat seorang laki-laki yang pertama seiman, punya tanggung jawab yang kuat. Saya terus nggak harus nekan kamu harus dapat akabri, aku harus dapat ini, enggak.
Jadi saya sama suami nggak pernah seperti itu. Penting kamu nek mau sekolah, mau cari ilmu yang insya Allah ya derajatmu akan dinaikkan. Nah, itu insya Allah kalau dengan belajar, kalau perempuan punya ilmu itu pasti akan nanti mengikutilah di situ seperti itu. Jadi nggak terus aku menarget anak saya harus nikah nanti sama dokter misalkan gitu, enggak. Pokoknya saya doakan yang terbaik lah untuk anak-anak saya. Dan yang penting pilihannya Yuhan gitu ya. Iya, saya nggak bisa kan ngikut campur di situ. Nanti kalau ada apa-apa saya yang disalahkan lagi. Seperti kayak tadi yang waktu mau masuk sekolah saja sama-sama Pak Bupati nggak pernah saya nuntut kamu harus sekolah di sini, kamu harus seperti ini, enggak. Kalau sudah pilihanmu, kita dorong, nyupport, konsekuensinya ya harus kamu ilmu itu ya benar-benar yang harus kamu tekuni, yang harus kamu manfaatkan nanti gitu. Ya di situ. Toh misalnya memilih satu jurusan kan harusnya anak juga tahu oh resikonya kalau kuliah di jurusan ini kayak gini. Jadi kan bisa apa ya mempersiapkan oh nanti akan pasti ketemu dengan konsekuensi ini. Termasuk juga milih pasangan, nanti kalau kamu milih pasangan yang seperti ini ya akan seperti ini. Termasuk tadi harus menurunkan ego dan sebagainya, menyatukan dua pikiran. Itu kayak gitu sudah tak berikan ke anak-anak. Si ke Yuhan, tapi ya Sauta belum. Ya minimal kadang seperti ini. Kayak kamu ibarat kayak kamu sekolah gitu aja loh Kak. Sama nanti rumah tangga seperti itu. Jadi itu sudah aku minimal sedikit-sedikit aku bekali. Enggak terus yang dianggap enjoy tok. Itu enggak. Itu hanya endingnya saja. Makanya Pak Bupati seneng lagu Iwan Fals Yakinlah itu karena dia itu apapun pasti yakin itu loh. Modal yakin. Iya yakin. Beda dengan saya kadang masih agak kesini gitu. Tapi dengan Pak Bupati seperti itu akhirnya aku ya kadang mengikuti. Sudah Bismillah yakin kayak gitu. Tapi normalnya perempuan enggak sih Bu punya pemikiran yang kayak gitu? Kita tuh kayak normal, sering khawatir, sering itu risau. Pasti itu jarang kok kalau kecuali ada ya perempuan yang sangat tegar itu juga ada. Saya pernah menemukan ada punya masalah yo wis pokoknya nyuwantai bla bla, ada yang sedikit punya masalah sudah kayak terbawa, sudah kayak sedih kayak itu kan, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya jiwa perempuan itu sebenarnya itu nggak mungkin harus setegar yang dibilang kayak di puisi setegar batu karang itu enggak. Pasti ada sisinya lemahnya dalam artian oh aku nanti seperti ini, aku nanti gimana, sisi bapernya ada. Itu pasti itu kalau baper itu saya yakin pasti kok di perempuan. Tapi perempuan juga pasti bisa tegar ya, bisa, tinggal bagaimana kita mengelola proses yang kita lalui. Kalau kita bisa mengelola baik itu kan kita bisa tegar, tapi kalau kita nggak bisa mengelola akhirnya ya terombang-ambing dengan perasaan kita mengikuti sedih ya akhirnya ya jadi sedih, kita nggak memperhatikan orang seperti itu, kita akhirnya ya seperti itu. Makanya kita bisa sama-sama jalan lah ngimbangi gitu loh, ada yang akhirnya bisa tegari di situ. Kalau Bu Penta diminta menggambarkan pernikahan dalam satu kata, apa Bu Penta? Kalau saya, pernikahan itu enak. Enak ini banyak. Banyak. Iya. Iya. Jadi enak itu enak. Kita asumsikan pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu menemukan sesuatu yang kita tidak bisa sendiri, akhirnya ada temennya. Terus pernikahan itu memunculkan suatu keindahan dari seorang perempuan dan laki-laki. Dalam arti keindahan itu mereka dengan yang berbeda ya, dengan pemikiran yang berbeda, jiwa yang berbeda, akhirnya dengan ketemu akhirnya menjadi indah, semuanya akan menjadi baik. Pasti mereka naik ketemu kayak pacaran itu nggak ada yang nggak indah, pasti indah. Akhirnya saya mikirnya pernikahan itu enak. Jadi makanya anak-anak itu jangan takut dalam artian aku gak punya urung kerja, urung gini. Tapi asalkan di saat mau nikah itu sudah masuk di usia nikah loh. Jangan sampai belum masuk di usia nikah
terus wes buru-buru karena nikah itu enak terus nikah itu jangan, tapi harus sudah di masa-masanya, maksudnya sudah mau nikah waktunya mungkin usianya sudah di atas 20 tahun apa 19 tahun kan sudah diperbolehkan nikah gak apa-apa. Tapi sebelum saya nggak menyarankan di fase-fase itu harus benar-benar laki-laki ataupun perempuan harus bertekad untuk mencari ilmu, karena itu penting sekali. Ilmu itu nanti kalau nikah, walaupun nikah itu indah, ilmu itu ya harus ada loh di dalamnya. Kalau nggak ada ya nggak mungkin bisa nyambung. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, yang satu mungkin di sini, yang satu ke sini. Tapi kalau kita punya ilmu akhirnya bisa, ayo tengah-tengah seperti apa kita jalannya. Itu ya butuh ilmu, nggak terus asal-asalan, wes pokoknya aku seneng, itu nggak bisa. Tetap itu juga butuh ilmu. Berarti Bu Penta jelas mendukung perempuan untuk berpendidikan tinggi ya Bu Penta? Ya pasti, saya sangat mendukung sekali, penting sekali itu. Terus kalau misalnya ada cowok-cowok yang minder ketemu cewek yang pendidikannya tinggi, itu menurut Bu Penta gimana? Harusnya kan mereka seneng ya Bu Penta ya? Aduh, iya, jadi gini, kalau kita memandangnya kalau perempuan itu sudah punya kasarannya titelnya banyak, terus sudah bekerja dan mapan, laki-laki yang mendekati takut kayak gitu. Jadi itu jangan dijadikan halangan. Insya Allah, Allah sudah mengatur kok. Kita sekolah di sini, nanti insya Allah jodohnya seperti ini. Kita dinaikkan derajatnya, sekolah yang lebih jenjang tinggi, insya Allah seperti ini. Jadi itu pun kayaknya sudah Allah itu sudah memberikan sesuatu pasangan yang kiranya kita, kalau kita mau berpikir itu idealnya kita kok. Pasti akan ketemu sebenarnya. Iya, pasti, walaupun kasarannya seperti ini. Kita mau nikah, ternyata pasangan kita tidak selevel dengan kita. Misalkan seperti itu ya. Misalkan kita dari lihat sekolahnya, misalkan sing perempuan S3, sing laki-laki kasarannya SMA. Tapi itu kalau kita kelola dengan baik itu gak menjadi penghalang. Iya, sebenarnya itu nggak jadi penghalang, jadi itu bisa kita kelola. Misalkan itu tadi loh, kita punya ilmu untuk mengelola itu seperti apa. Jadi nek saya nggak terus nek sing S3 harus suaminya di atasnya. Itu memang kadang cita-cita perempuan seperti itu, tapi itu tidak bisa. Insya Allah Allah sudah menata kok seperti itu. Kalau kita di sini posisi kita insya Allah ditemukan dengan seperti ini kayak gitu. Lah kalau perempuan yang takut menikah gitu Bu Penta, menurut Bu Penta gimana? Nah itu harus kita, kalau perempuan takut menikah kita harus melihat dari sisi apanya dulu. Karena pemikiran perempuan sekarang Nyun Sewu, apalagi kayak perempuan di negara-negara maju, itu kadang nikah itu di nomor 2-kan. Kalau sudah dewasa yang penting aku seneng bisa kerja, bisa melakukan apapun dengan kesuksesan karirnya itu. Makanya kalau kita di daerah ketimuran kayak kita di Indonesia ya sebaiknya kalau sudah memang waktunya dan semuanya sudah ada ya kita mengikuti adat kita ketimuran. Tapi kalau sudah mereka mikirnya kayak negara-negara maju, ya saya ya menyarankan kalau bisa ya sukses boleh sukses, tapi ya tetap kita memikirkan masa depan nantinya kita tuanya. Itu saya mikirnya seperti itu. Ya harusnya ya secepatnya menikah gitu. Karena saya orang timur, dengan adat ketimuran seperti itu. Karena mikir saya kita masa tuanya seperti apa. Walaupun kasarane orang itu sukses, apapun bisa didapat, apapun bisa diambil, bisa diperoleh, tapi kan nggak semudah itu dengan kata-kata. Tapi dengan hati kita bagaimana nanti ke depannya kalau kita nggak ada siapa-siapa, terus kita keturunan penerus kita seperti apa, apalagi kita yang mendoakan nanti siapa, kan kita mikirnya sampai ke situ. Nek saya ya harusnya
kalau bisa ya monggo lah, dari sisi apapun. Kalau mereka nuntut karir ya kita tidak boleh memaksa, tapi kalau saya menyarankan kalau memang sudah waktunya menikah, kalau sudah ada jodoh ya gak apa-apa, saya dorong menikah aja. Lah ini jodohnya yang belum ketemu. Ya, mudah-mudahan cepat ketemu, insya Waduh. Allah. Amin. Iya, insya Allah cepat ketemu. Tapi Bu Penta, beberapa di wawancara itu kita tahu Pak Beng itu katanya ketika memutuskan jadi bupati itu daftarnya mendadak gitu. Jadi bukan daftarnya mendadak. Jadi saya sama Pak Bupati itu tidak terangan-angan atau tidak punya cita-cita, Nggak punya bayangan. menjadi bupati. Lah, memang hari-hari yang aku lalui dengan Pak Bupati itu kan santai banget. Pak Bupati ya kerja dengan kesibukannya sendiri, saya selaku ASN ya kesibukan saya sendiri. Jadi kita melalui hari-hari itu sudah enak, enjoy gitu ya. Kalau teman memang banyak, dari dulu teman itu banyak, dan kita gak terus bayang ayo yuk persiapan nyaloni bupati, dan itu nggak ada terbesit di situ sama sekali. Lah mungkin dengan teman yang banyak dan sebagainya, Pak Bupati itu diutus mencalonkan bupati. Itu saya sama Pak Bupati itu ya di kursi gini aja berhadapan, iki opo, iki ngimpi opo apa kayak gitu. Jadi saya itu ya kaget, ya jadi nggak alah gak usah dipikir kan. Akhirnya lama 6 bulan itu baru memutuskan. Terus ya sudah, karena tekanan-tekanan itu, terus Pak Bupati dapat restu dari ibunya, terus awakmu ndang nyalono ae kan, karena Pak Bupati gitu kok gak kakaknya kan, karena yang berkecimpung di politik kan kakaknya. Lah ibunya itu kok pas di akhir-akhir mau masa pendaftaran habis itu kok ibunya gitu, enggak, ojo masmu awakmu ae. Lah itu akhirnya yo mikir, denger lagi ibunya merestui seperti itu, lagi tenanan apa enggak. Akhirnya malam itu direstui ibunya, itu selama 6 bulan disuruh nyalonkan, itu suruh daftar itu. Akhirnya malam pulang ke rumah dan bangunin saya, itu sudah posisi tengah malam. Mah, besok melu aku ning ke kantor Demokrat. Itu pun saya belum dibisiki apa-apa, baru pagi setelah sholat subuh wis toh melu aku karo adik. Jadi kita berempat tok daftar di itu, pun anak-anak yang saya nggak ngomong kalau mau daftar calon bupati lewat partai itu yo nggak ngomong, wis pokoknya ikut mama, ayo sama ayah. Aku pun yo nggak sampai terbesit persyaratan apa dan sebagainya, itu pun saya nggak nyiapnya sama sekali. Ya cuma datang ke sana, persyaratan itu apa, akhirnya melengkapi. Ya sudah. Jadi kayak ijazah dan sebagainya itu kan semua saya sudah file toh Mbak, sudah jadi satu. Jadi kalau cari-cari itu kan enak, sudah satu file di situ, kok wes dibawa. Akhirnya di situ. Sempet nervous nggak Bu? Ya kaget Mbak. Jadi kaget saya itu gini, apa bener ya? Mosok toh kayak gitu. Saya seperti itu. Jadi kaget banget pas waktu bener-bener daftar itu. Daftar itu sama ibunya suruh jam berapa ya itu? 8:30. Saya itu kagetnya, pas kaget itu diajak suami ke belakang suruh ambil air wudhu. Terus mah ayo daftar, bismillah. Loh, daftar bener toh aku gitu. Akhirnya ya wis bismillah, ya wudhu di belakang, sudah daftar dengan persyaratan itu, yang persyaratan yang kurang terus dilengkapi, itu yang kurang-kurang akhirnya dilengkapi. Jadi itu suatu, ya Allah, suatu proses yang tidak aku aku rencanakan, enggak sama sekali. Mengalir aja gitu. Iya, tapi harus aku jalani. Itu. Jadi mengalir. Setelah saya itu Mbak daftar, aku itu yang melalui dengan enak aja, enggak terus aku harus begini ya enggak. Aku kan posisi ASN. Jadi kenapa aku ya nggak bisa, ya nggak pernah ikut kampanye, ya nggak. Akhirnya saya
biar memberikan leluasa ke teman-teman, akhirnya apa ya, 3 bulan sebelum pencoblosan itu akhirnya saya mengajukan cuti di luar tanggungan negara, biar aku di kantor yang nggak rikuh dan semuanya juga nggak enak. Mungkin kan biasa kan orang seperti itu pasti bahan pembicaraan kan di situ semua, wes pokoknya macem-macem lah. Akhirnya saya memutuskan untuk cuti di luar tanggungan negara. Akhirnya sampai pemilihan itu, selesai pemilihan baru saya masuk lagi. Alhamdulillah kok itu suami jadi itu pun saya ikut kampanye di saat 3 bulan saya cuti. Itu ya paling hanya datang diem kan, ya nggak boleh apa-apa kan. Aku kan nggak boleh ngomong, nggak boleh anu kan, nggak, paling hanya mendampingi itu aja kan, boleh hanya mendampingi itu. Ya sudah seperti itu pun ya Allah, bagaimana aku terjun di dunia seperti ini. Itu apa ya, suatu hal yang susah pertama bagi aku, karena kan saya tiap harinya hanya biasalah dengan anak-anak ASN kan, jadi rutinitas yang seperti itu. Sekarang harus terjun ke masyarakat, dan ya itu banyak hal yang kita temukan dan hal-hal yang tidak bisa kita kira, tidak bisa nyana, tapi itu harus ada gitu. Ya itu yang susah, makanya itu perlu belajar banyak sekali aku di situ. Berarti dulu sempat ada persiapan enggak, Bu? Ketika sudah dinyatakan menjadi Ibu Bupati, sebelum terjun ke masyarakat tuh sempat ada persiapan enggak? Persiapan saya hanya belajar di Google. Belajar di Google? Iya, sama dikasih tahu sama Pak Bupati. Seperti ini itu tok. Jadi persiapan saya, jadi kan saya itu membayangkan PKK itu seperti apa, karena saya nggak pernah ikut di PKK, walaupun di Dawis di perumahan saya itu ikut, tapi kan hanya kalau sempat, kalau nggak sempat ya enggak, kayak gitu. Jadi nggak, hanya sebagian kecil aja. Makanya terus waktu jadi itu saya tambah mikir, ya apa ya, kayak bisa enggak aku, bisa enggak. Padahal sebelum itu saya nggak mikir seperti itu, tapi setelah jadi saya tambah, pikiran saya berat banget, dalam artian bisa enggak, aku bisa enggak. Akhirnya didukung suami, ya sudah, coba kamu belajar, nek gak susah kok, nek kamu nanti tetap mau dan belajar. Akhirnya saya buka Google, PKK itu apa, bagaimana komunikasi sama orang. Itu akhirnya yaitu dari HP sama suami itu kadang dikasih tahu sedikit hal yang kiranya prinsip, itu dikasih tahu. Ya itu akhirnya dengan berjalan waktu saya belajarnya di situ. Terus saya belajar itu saat ketemu orang, saya mengamati seperti apa. Saya belajar di situ. Diajak suami acara, saya harus menjadi seorang istri bupati itu seperti apa. Saya itu ngamatinya di situ. Saya nggak ada basic sekolah kepribadian ataupun nggak punya basic sama sekali. Ya belum pernah. Kalau sekarang sudah percaya diri atau masih harus perlu belajar? Masih banyak hal yang belajar, walaupun gimana ya, itu sudah aku lalui hampir 5 tahun. Iya. Kurang 2 bulan lagi saya selesai. Itu masih banyak hal yang aku harus belajar di situ, karena banyak hal yang ditemukan baru itu yang dulunya belum ada sekarang muncul. Itu berarti aku harus belajar lagi seperti ini, harus belajar lagi seperti ini. Tapi ilmu-ilmu yang lama tidak ditinggalkan, pasti itu pakai terus. Pasti kepake. Iya, jadi saya belajarnya di situ. Makanya saya nekankan ke ketemu anak-anak, kamu itu teruslah nuntut ilmu. Jadi orang belajar itu tidak hanya di kelas dengan bapak ibu guru saja, tidak, tapi saat kita ketemu orang itu juga bisa menjadikan dia guru, kayak gitu. Jadi dimanapun kita itu bisa menuntut ilmu, asalkan kita mau menyerap apa yang kita komunikasikan tadi. Kalau enggak, ya kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau kita mau meresapi apa yang kita obrolkan, yang mereka omongkan, itu insya Allah ilmu itu akan dengan sendirinya bertambah. Tadi kan baru jadi ketua PKK ya, Bu Penta. Terus kan setahu saya Bunda Baca, kemudian Bunda PAUD, terus ketua Dekra. Ya itu ya harus banyak hal yang aku pelajari tadi mulai. Makanya saya bagaimana mengelola emosional anak. Saya kan
makanya saya terjun di PAUD. Saya belajar di situ mengelola emosional anaknya mulai sejak dini. Nah itu kalau sejak dini itu sudah kita kelola, insya Allah tinggal kita bagaimana menata ke depannya. Yaitu misalkan itu seperti itu untuk jadi Bunda PAUD, bagaimana merangkul anak-anak dari beberapa kalangan dan bagaimana mempersiapkan anak-anak. Kadang saya sama Pak Bupati itu mikir kalau lihat anak SMA jalan-jalan ataupun anak sekolah SD, kadang mikir itu tanggungannya kita loh, Mah Sian. Iya, itu tanggungannya kita. Apa terus itu kita lepas? Enggak, itu tanggungannya kita. Sukses tidaknya itu yo kita yang harus peduli seperti itu. Makanya itu banyak pos-pos yang harus kita benahi di situ. Saya membantu dari luar, Pak Bupati kan bagaimana kebijakannya yang harus diambil. Kalau saya kan membantu yang dari luar, misalnya jadi ketua tim menggerak PKK, bagaimana mengarahkan, membantu kayak Dekra juga, bagaimana UMKM kita bisa jalan, kita nyupport. Contoh aja kemarin kayak batik itu ya, batik itu saya masuk itu kayaknya ada 2 atau 3 batik, misalnya kayak di Pilang Kenceng itu, terus sama yang sudah jalan Demung jalan pun belum serame ya. Akhirnya saya itu kalau diajak Pak Bupati pas acara di mana-mana gitu, saya melihat kok daerah lain sudah bagus-bagus batik. Akhirnya saya termotivasi. Akhirnya saya komunikasi sama Indak, sama Parpora, terus Dignas, bagaimana batik itu kita bangkitkan, kita tumbuhkan. Daerah lain bisa, kita kenapa nggak bisa? Akhirnya perajin batik yang sudah ada dan mereka yang kiranya masih belum eksis ya, itu saya ajak kayak semacam rapat kecil. Itu pun pertama nggak ada pemikiran apa mungkin batik kita bisa laku, bisa jalan. Itu beberapa kali rapat nih nggak salah sama OPD juga, itu pokoknya saya ajak ngobrol, saya motivasi, terus saya habis rapat gitu laporan ke Pak Bupati seperti ini. Akhirnya kok dari beberapa pertemuan akhirnya menemukan ide kalau tetap saya pengen ngangkat batik itu. Terus ada beberapa ide saya sampaikan ke Pak Bupati, akhirnya Pak Bupati ngambil kesimpulan ngangkat batik Kampung Pesilat. Nah setelah itu kita kelola, kita bareng-bareng, kita rapatkan nanti sasarannya, yang memakai batik siapa, nanti yang membeli siapa, dengan harga berapa. Mereka kan sanksi, nanti produk saya murah, ada yang menjual mahal, nanti produk saya akhirnya yang mahal nggak laku. Akhirnya nanti akan aku ratakan dulu, monggo nanti kalau sudah sukses harus bikin yang mahal, harus bikin monggo terserah, itu kan perajin. Akhirnya dengan sasaran pertama ASN saya tekankan harus beli. Terus itu kok akhirnya mereka itu punya keyakinan kalau optimisme. Iya bisa. Akhirnya mencoba, alhamdulillah sekarang dari kemarin hanya 2, sekarang sudah 26 perajin batik yang ada di Kabupaten Madiun. Ya ada yang 1 kecamatan 2, ada yang 1. Alhamdulillah mereka itu sudah minimal punya kepercayaan diri kalau aku bisa, batikku itu harus batikku itu sudah diterima, walaupun nggak harus berhenti di situ, harus terus belajar terus untuk bagaimana mengembangkan produk-produk yang bagus itu seperti apa, yang harus diterima di kalangan nasional itu seperti apa, internasional itu seperti apa. Itu sering saya mendukung, memotivasi. Ya kadang saya ya melihat ke tempatnya, itu sampai seperti itu. Sekarang saya sudah senang, batik-batik sudah mulai dikenal. Batik Kampung Pesilat sudah mulai dikenal, walaupun kita belum bisa ekspor, tapi minimal dari door to door, dari WA ke WA itu kan perajinnya minimal, juga nambah. Sudah alhamdulillah. Kemarin juga sudah diberitahu kalau Bu Siti yang dari Kebonsari itu sudah masuk 5 UMKM 5 besar di Jawa Timur. Itu pun saya sudah senang sekali. Jadi walaupun yang ngambil manfaatnya bukan saya, tapi kan dengan dorongan dukungan saya itu akhirnya ternyata bisa dimanfaatkan oleh para perajin. Itu pokoknya yang saya dapat
berita-berita seperti itu ya saya sudah senang. Jadi alhamdulillah itu selaku Dekra ya kita sudah memotivasi walaupun saya belum sepenuhnya karena ya kemarin terkendala COVID, tapi ya tetap semangat terus kok teman-teman UMKM di saat COVID. Terus di literasi juga ya kebetulan saya masuk di Dinas Perpustakaan, itu bagaimana dorong sampai perpustakaan kita ya alhamdulillah walaupun daerah kecil tapi sudah mempunyai perpustakaan yang lumayan tidak kalah dengan mungkin ya daerah-daerah lain. Fasilitasnya bagus, Bu. Nah, itu harapannya saya monggo semua lini masyarakat itu bisa memakai. Jadi tidak hanya untuk tempat baca tok, meminjam buku tidak, tapi di perpustakaan itu bisa dimanfaatkan oleh semuanya, anak-anak, media sosial ataupun untuk kegiatan-kegiatan apa monggo lah dipakai itu perpustakaan, dan mungkin untuk referensinya buku-buku yang ada di perpustakaan itu untuk menunjang kegiatan-kegiatan. Jadi harapannya saya itu seperti itu sama Pak Bupati. Jadi terus perpustakaan itu hanya melihat tok api-apian ya, tapi di fungsinya dalamnya iya, tapi itu ya sangat mendukung ya Sapras. Kalau anak-anak baca tempatnya kurang enak dan sebagainya kan ya kurang mendukung ya, nggak betah baca. Betul, makanya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti berkat semuanya pegiat literasi yang kompak, perpustakaan itu bisa dijadikan apalah biar literasi yang ada di Kabupaten Madiun itu minimal bisa terangkat itu, karena ya nyun sewu masih tarafnya literasi kita masih kurang ya. Makanya dengan kita minimal ada tempat yang bagus, mereka biar tertarik lah, monggo adakan kegiatan di mana di situ. Wong literasi itu gak memacu hanya membaca tok ndak loh ya, kita bisa melihat, dari banyak hal. Betul, kita melihat oh tarian itu bagus, berarti ada ketertarikan, aku pengen di situ lah, itu berarti sudah memunculkan literasi ya. Makanya monggo lah semua masyarakat yang kiranya punya bisa memanfaatkan perpustakaan, monggo dari sisi anak-anak, remaja ataupun media sosial, monggo lah itu dipakai, dipergunakan yang kegiatan yang bagus yang kiranya biar mengangkat literasi kita dan mengangkat derajat masyarakat kita semakin baik gitu. Dan literasi kan juga enggak cuma Bu, nggak cuma baca buku, dan harusnya literasi itu juga menunjang pemikiran, kemudian cara hidup masyarakat. Betul, itu termasuk meningkatkan kalau kualitas kita, SDM. Iya betul, makanya kita ya membantu bareng-bareng lah merubah mindset masyarakat untuk menggiatkan literasi, terutama komunitas-komunitas itu bagaimana bareng. Insya Allah kalau memang tujuannya benar-benar dirasakan masyarakat, Pak Bupati dan termasuk saya yang menjadi pendamping Pak Bupati tetap mendukung kok, mendorong apa yang menjadi cita-citanya semuanya itu. Pertanyaan terakhir, Bu Penta kan jadi istri, jadi ibu, jadi banyak tadi ya, Bunda Pat. Bu Penta, apa impian pribadi Bu Penta yang belum tercapai atau mungkin ingin dicapai saat ini? Impian saya selaku pokoknya selaku istrinya Pak Bupati ya, pengen harapannya terutama saya di sisi perempuan, saya pengen perempuan yang ada di Kabupaten Madiun, terutama anak-anak ya, remaja itu tolong terus menuntutlah ilmu itu, karena ilmu itu penting. Insya Allah dengan ilmu akan merubah segalanya itu. Jadi saya titip ke anak-anak, tidak hanya perempuan, tapi ya perempuan ya karena kita sisinya perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya, terutamanya anak-anak kita Kabupaten Madiun, teruslah pokoknya menuntut ilmu, karena ilmu itu penting sekali. Perkara sukses hendaknya penting kita usaha, yang penting kita terus ikhtiar. Itu saya titip ke anak-anak yang ada di Kabupaten Madiun. Pokoknya terus kita nggak boleh minder jadi anak Kabupaten Madiun, nggak boleh minder, tapi kita harus menunjukkan bagaimana anak Kabupaten Madiun itu harus bisa diterima, bisa menginspirasi ke yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman, jangan minder jadi anak kabupaten, dan sebagai anak kabupaten kita juga harus terus menuntut ilmu, kita harus tetap usaha ke depannya agar Kabupaten Madiun ini bisa jadi lebih maju, berkembang. Demikian, terima kasih Bu Penta atas waktunya, ngobrolnya, inspirasinya untuk teman-teman. Mungkin
Ada pesan lagi yang ingin disampaikan? Jadi pesan saya, kan saya 2 bulan lagi selesai. Pesan saya tetaplah, terutama masyarakat Kabupaten Madiun harus tetap guyub rukun, gotong royong kita tingkatkan. Terus terutama ke anak-anak, harus tetap anak-anak rajin belajar, menuntut ilmu. Saya pengen anak-anak jadi anak-anak yang bermanfaat. Kalau pinter itu mudah kita dapat, tapi kalau berakhlak dan bermanfaat itu yang harus kita pegang, harus menjadi prinsip kita, ya. Anak-anakku sukses semuanya dan masyarakat Kabupaten Madiun semoga sehat semuanya. Amin, 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 ya rabbal alamin.